Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Pratama, CGP asal kota Balikpapan. Salam guru penggerak, salam bahagia. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwasannya seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini bagaikan lembaran kertas putih yang akan diberikan warna sesuai keinginan orang tua, guru, dan dosen nantinya. Namun, pada hakikatnya kepercayaan saya perlu adanya transformasi, perlu adanya perubahan, di mana setiap anak yang dilahirkan telah memiliki potensi, bakat, dan minat mereka masing-masing. Dan sudah menjadi tugas kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun mereka untuk menggali dan mengembangkan potensi, bakat, serta minat mereka. Pada pembelajaran sebelumnya, saya menganggap setiap peserta didik adalah amanah yang dititipkan kepada kami sebagai pendidik, namun sebatas hubungannya antara guru dan peserta didik. Padahal sebagai pendidik kita harus menganggap mereka sebagai anak kandung kita sendiri, yang dengan hal itu, dengan begitu, maka akan timbullah rasa asih dan asuh yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari mereka. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal pertama adalah mindset saya mengenai pendidikan, di mana pendidikan itu haruslah menuntun anak untuk mencapai kodratnya. Salah satu kodrat anak adalah bermain, di mana melalui bermain, setiap anak dapat belajar apapun, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Melalui bermain, setiap anak akan merasa gembira dan bahagia, sehingga mereka dapat dan mendapatkan pengalaman yang akan mereka ingat sepanjang hayat. Lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam bermain, setiap anak secara tidak sadar mereka melatih keterampilan psikomotornya, melatih pengetahuannya, dan melatih sikapnya. Hal kedua adalah metode dalam melaksanakan pembelajaran, di mana metode bermain atau permainan ini dapat kita terapkan di setiap pembelajaran kita di kelas. Jika anak terdapat suatu kesalahan, hendaknya kita tidak memarahi mereka sebagai suatu dosa. Namun, hendaknya kita sebagai pendidik terus menuntun mereka kepada jalur yang tepat, menjadikan sekolah sebagai taman bermain yang indah, dan memberikan rasa gembira bagi setiap anak. Sehingga jiwa merdeka mereka dapat terbentuk sejak dini. Setiap anak itu akan maju asalkan berjalan sejajar dengan kodrat alam, di mana kodrat alam ini tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah melambat, di mana setiap anak akan terus berjalan, menumbuhkan mereka sebagai remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik jangan sampai melewatkan masa emas kodrat mereka sewaktu masih kanak-kanak untuk dapat bermain. Apa yang bisa segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dahulu guru dan dosen mutlak harus ditaati, yang dikenal dengan istilah top down, apapun bakat dari sang anak. Sekarang saatnya kita melakukan transformasi dunia pendidikan, di mana kita harus mengubah sistem top down itu menjadi bottom up, dengan melihat potensi, bakat, dan minat sang anak yang berdasarkan kodrat alam, kodrat zaman, dan kemerdekaan lahir dan batin. Baik itu secara personal atau kemerdekaan diri, merdeka secara bangsa maupun merdeka secara universal, yang mensejahterakan dan melestarikan umat seluruh dunia. Sebagai pendidik, hendaknya kita menuntun mereka untuk mencapai kodratnya dengan hati yang ikhlas dan tulus, tidak mengharapkan imbalan apapun, serta untuk mencapai kemerdekaan lahir dan batin dari sang anak. Untuk mendidik anak di kelas harus berdasarkan asas kekeluargaan, di mana setiap peserta didik kita anggap sebagai anak kita sendiri, sehingga menimbulkan rasa tulus dan ikhlas dalam menuntun mereka.
Setiap anak bebas belajar dan aktif mencari tahu, tidak hanya pasif menunggu gurunya, di mana pendidikan tidak hanya di sekolah saja, namun juga ada di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pendidikan pertama dan utama adalah pendidikan di lingkungan keluarga, karena dasar daripada karakter setiap anak adalah di lingkungan keluarga. Dahulu kita dijajah secara langsung oleh kolonialisme, namun sekarang penjajahan berubah bentuk dan bertransformasi menjadi penjajahan melalui budaya, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bersiap sedia mempersiapkan anak-anak generasi penerus bangsa agar siap mengelola bangsanya demi kesejahteraan rakyatnya. Melalui metode trikon, konvergensi, konsentris, dan kontinuitas. Konvergensi di mana dalam pendidikan kita harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Konsentris di mana pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, seperti halnya tata surya, mereka berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Kontinuitas di mana dalam bergerak maju, perubahan itu kita harus lakukan. Melalui dialog kritis tentang sejarah, kita tidak boleh lupa akan akar nilai-nilai budaya yang hakiki dari masyarakat itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak, salam bahagia.